Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan membahas tentang buku Jangan Sok Baik Banget atau Kebanyakan Baik Itu Malah Rugi Diri Sendiri, karya Doc Robinson. Perkenalan, saya Nizar dari channel Tukita. Selamat datang di Nizariat. Robinson gak cuma menulis self-help biasa. Dia psikolog sosial yang udah praktek terapi puluhan tahun. Dia sering banget melihat langsung gimana sifat terlalu baik bisa merusak hidup orang pintar dan sukses. Punya gelar dokter psikologi, pengalaman langsung nangani pasien jadi sumber utama idenya. Makanya bukunya isinya contoh nyata, bukan cuma teori doang. Keahlian khususnya, dia pionir yang pedah dan analisis. Sindrom kebanyakan baik atau sakitnya kebiasaan mau bikin orang lain senang. Sebagai masalah hubungan, bukan cuma sifat kepribadian. Pesan utamanya adalah, selama ini budaya orang baik cuma ngasih tahu bahaya dari orang jahat di luar. Tapi Robinson nunjukin musuh dari dalam, yaitu rasa takut terus-menerus kehilangan cinta dan penerimaan yang sembunyi di balik topeng. Filosofinya adalah, kebaikan beneran itu datang dari kekuatan, bukan dari ketakutan. Harus jadi pilihan sadar orang yang bisa tegas, bukan cuma reaksi otomatis karena takut. Buku utamanya, Jangan Sok Baik Banget, udah jadi buku wajib di dunia pengembangan diri dan hubungan, terutama dari barat. Dia kasih penjelasan teori dan cara praktis buat masalah yang dulu cuma dianggap kurang percaya diri. Singkatnya, Robinson itu kayak montir jiwa yang bongkar mesin kebanyakan baik yang rusak. Dia nunjukin kalau mesin itu cuma jalan kalau diisi bensin ketakutan. Terus dia kasih kita panduan buat kasih bensinnya jadi rasa hormat sama pilihan pribadi. Bukannya ngerang sifat baik, tapi buku ini sebenarnya ngulik dalam-dalam soal penyakit kebanyakan baik yang disebut sindrom terlalu baik hati. Robinson lihat sifat kayak gini sebenarnya bentuk dari ketakutan dan cemas terus-menerus bakal kehilangan cinta dan penerimaan, yang ujung-ujungnya bikin hubungan gak sehat dan merusak diri sendiri. Pesan pentingnya adalah, jadi orang baik yang tegas itu jauh lebih baik daripada jadi orang yang kebanyakan baik. Buku ini ngomongin beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama, diagnosis. Kamu tuh yang kebanyakan baik. 1. Ciri orang yang kebanyakan baik, selalu jadi senengnya orang lain di atas senengnya diri sendiri. Takut banget sama konflik, hindari bagaimanapun caranya. Enggak bisa bilang enggak, sering minta maaf padahal enggak salah. Nanggung perasaan dan masalah orang lain, selalu pingin disetujui semua orang, takut dikritik. Nahan perasaan asli seperti trauma marah atau kecewa. Yang kedua, akar masalahnya adalah didikan masa kecil, seperti mungkin karena dulu kecil cintanya orang tua ada syaratnya, atau anaknya merasa harus tanggung jawab atas perasaan orang tuanya, dan ketakutan mendasar, takut ditinggal, ditolak, atau merasa nggak ngelayak. Pola pikir yang salah seperti, kalau nggak setuju nanti nggak disukai, atau saya egois kalau mikirin diri sendiri dulu. Yang kedua, kenapa sifat ini ngerugiin? Robinson jelasin bahayanya kebanyakan baik, yaitu bikin cemas terus, depresi, stres berat, dan merasa diri nggak berharga. Malah narik orang yang mau manfaatin aja. Orang lain juga nggak bakal tahu kebutuhan kamu yang sebenarnya. Buat diri sendiri, itu bakal ilangin jati diri sendiri. Cuma dikenal sebagai orang yang selalu nolong. Yang ketiga adalah solusi. Dari kebanyakan baik ke baik yang tegas. Ini dia tips praktisnya, bisa diringkas jadi 9 skill. 1. Belajar bilang enggak dengan jelas dan enggak merasa bersalah. Seningnya nolak tapi tetap sopan. Ada teknik tolak tapi kasih alternatif, atau nanti saja. Kedua, bikin batasan yang jelas. Tentukan apa yang boleh dan gak boleh orang lakuin ke kamu. Terus bicara dengan tenang tapi tegas. 3. Berhenti minta maaf untuk hal yang gak perlu. Minta maafnya cuma buat kesalahan yang benar, bukan buat perasaan, kebutuhan, atau mendapat kamu. Yang keempat, tunjukin perasaan yang sebenarnya. Bedain antara ngomong, saya kesel karena ... dengan marah. Kalau dipendam, nanti jadi dendam. Yang 5, berhenti jadi
juru selamat. Udah, jangan selesain masalah semua orang. Dorong orang lain, tanggung jawab sama hidupnya sendiri. Bantu iya, nanggung jangan. 6. Minta apa yang kamu mau dengan jelas. Jangan berharap orang bisa baca pikiran kamu. Langsung aja bilang kebutuhan kamu dengan sopan. 7. Terima kalau konflik itu wajar. Konflik yang ditanganin benar malah bikin hubungan makin kuat. Kalau dihindari malah hancur pelan-pelan. 8. Gantilah pola pikir kamu. Ubah, saya harus disukain semua orang. Jadi nggak mungkin nenengin semua orang. Yang penting, saya menghargai diri saya sendiri. 9. Jaga diri sendiri tanpa merasa bersalah. Sisakan waktu buat istirahat, hobi atau kebutuhan fisik mental kamu. Ini bukan egois, tapi ini wajib. Bagian keempat, praktik bikin hidup baru. Cara mulai pelan-pelan. Mulai dari situasi kecil, di mana kamu bisa coba tegas. Hadapi reaksi orang lain pas kamu mulai bikin batasan. Orang yang biasa manfaatin kamu, mungkin dia kaget atau coba bikin kamu balik lagi kayak dulu. Buku ini ngajarin cara bertahan. Pertahanin yang udah didapat, ubah diri dari orang baik yang pasif, jadi orang baik yang tegas. Itu proses terus, bukan sekali jadi. Kenapa buku ini berguna banget? Analisisnya dalam. Enggak cuma kasih tips dangkal, tapi gali sampai akar masalahnya. Praktis banget, banyak contoh nyata, dialog, dan latihan. Enggak ngajarin jati jahat atau egois, tapi tegas dan saling hormat. Berguna buat hubungan, pacaran, keluarga, kerjaan, atau persahabatan. Siapa aja yang ngerasa terjebak sama sifat baiknya sendiri, yang enggak bisa bilang enggak, dan merasa cuma dimanfaatin. Yang penting tingkatkan percaya diri, dan bikin hubungan yang lebih jujur dan seimbang. Intinya, kebanyakan baik malah rugi sendiri. Itu kayak peta buat lepas dari jerat. Selalu pengen nenengin orang lain dan jadi versi diri yang lebih sehat, kuat, dan seimbang. Di mana baik hati itu jadi pilihan, bukan keharusan karena takut. Bagaimana menurut kalian tentang buku ini? Tulis di kolom komentar. Dan share ke teman-teman biar dapat manfaatnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Saya Nizar dari channel Tukita. Sampai jumpa, ketemu lagi.